Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan ilmu yang barokah untuk kalian para pecinta alim dan ulama. Pondok Pesantren Miskadal Anwar Cirebon menggelar acara haflah tasyakur Khotmi Alfiyah Ibni Malik, Al-Quran bin Nazor, Al-Quran bil Goib, Juz Amma dan At-Taisir angkatan kedua. Acara tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni acara khotimin putra dari pagi sampai siang, dan khotimat putri dari siang sampai sore hari. Dan sebagai penceramah di bagian khotimin putra adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Untuk tahu selengkapnya ceramah Kiai Haji Said Akil Siraj, kita simak dan tonton saja dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdhati wad din. Ikhwatul a'izza, al-mukarram Kiai Haji Mustafa Akil, al-mukarram Kiai Haji Ni'amil Akil, Bani Kempek kulluhum a'azzakumullah bi'izzih. Ibu Nyai Hajah Daimah, Ibu Nyai Hajah Sobihah, wasail Nyai azzakumullah, para pejabat pemerintah yang hadir, Bapak dari kepolisian, Polres Kabupaten Kabupaten Cirebon, Pak Camat, para wali murid yang berbahagia, dan para khotimin yang mendapatkan fadlul minallah, bisa menyampaikan, bisa sampai kepada amanah yang telah diemban dari pesantren dan dari orang tua dan dari agama. Alhamdulillah, saya ikut bangga, bersyukur, besar hati. Perkembangan pesantren Kempek sangat pesat, yang bisa kita banggakan sekaligus kita syukuri. Dulu belum ada sekolah, ketika masih ada almarhum ayah dan Kiai Umar, sekolah atau madrasah masih tabu, masih alergi lah, masih gatal melihat sekolah itu. Mulailah Kiai Ja'far yang buka madrasah. Itu mulai meledak, jumlahnya santri murid semakin bertambah luar biasa. Dulu paling banyak 500-600, setelah ada madrasah sudah mencapai ribuan. Sudah ada madrasah, sekolah, tapi tetap qiraatil kutubit turath, ngaji kitab kuning tidak ditinggalkan. Ngaji Quran face to face, wajhan di wajhin, tetap dijaga, dipelihara, dilanggengkan, insyaallah ila yaumil qiyamah. Tanpa itu tidak mungkin bisa baca Quran dengan benar tanpa wajhan di wajhin. Tambah lagi sudah ada sekolah
ekonomi syariah, ada lagi kesehatan. Ini luar biasa kemajuan yang harus kita syukuri, bahwa itu semata-mata fadlun minallah. Yang saya sendiri tidak mengalami kemajuan seperti ini. Alhamdulillah, generasi muda pun sudah siap untuk menerima estafet, melangsungkan pesantren warisan dari orang tua kita. Ananda Hamud, Muhammad Sofi ya, Muhammad Sofi dibantu dengan adik-adiknya siap. Ananda Ahmad Zaini, Muhammad bin Ja'far, Hamid, siapa lagi? Ahmad Nahdi Hamid, namanya mirip-mirip jadi agak bingung. Belum ada Mahmud ya. Siap melanjutkan menerima estafet yang kita warisi ini. Itu pula ponakan-ponakan yang lain. Kita yang tua alhamdulillah ala yakin, ala thiqah, insyaallah pesantren Kempek akan berlanjut ila yaumil. Jangan sampai merosot, jangan sampai berkurang, apalagi naudzubillah bubar. Banyak pesantren bubar, banyak. Bukan ngerasani, bukan, tapi ayo kita ngambil ibrah. Dulu di Tegal ada pesantren Kiai Mukhlas. Nyainya Kiai Mukhlas itu adiknya Kiai Mahrus. Bubar. Gak ada, sudah tinggal masjid, tinggal beberapa godaan. Di Kertosono ada Kiai Muhammad Zuhdi apa Zahid, lupa saya. Besar pesantrennya. Bubar. Yang meneruskan tidak ada. Nah ini yang kita khawatirkan di Kempek tidak terjadi. Karena kita lihat insya Allah kader-kader penerus sudah disiapkan dengan baik. Nah, di sini tinggal kita perbaiki. Kekurangan pasti ada. Beberapa metode harus disempurnakan. Pertama, manhajut ta'lim. Cara memberikan ilmu. Cara mengajarkan sains. Cara mengajarkan pengetahuan kepada santri. Ada dua cara. Tariqatul hifdz, tariqatul fahm. Ada cara menghafal dan ada cara memahami, mendalami. Dua-duanya harus seimbang. Hafal saja tidak paham seperti burung beo. Apa saja bisa tapi nggak paham, nggak mudeng itu. Paham tidak hafal juga tabu. Pidato enak, ceramah enak, khutbah enak, nggak punya hafalan Quran sama sekali, nggak punya hafal hadis sama sekali. Malu dong jadi kiai, bergelar kiai, Rois Syuriah misalkan, 5 juz saja nggak hafal, 5 juz saja nggak hafal. Hadis katanya harus sunnah wal jamaah, masa 40 arba'in hadis kan nggak hafal. Kalau di Timur Tengah, kalau di Al-Azhar berapa harus hafal berapa? S1. Kalau saya di S1 Suluddin Umil Qura 10 atau Al-Qam 10. Nah, hadis minimal 40. Ya Thaqafah Ciganjur 5. Tamatan aliyah harus hafal Quran 5. Hadisnya 40, hadis Arba'in Nawawi itu. Ini mari kita tingkatkan metode tariqatul hifdz wa tariqatul fahm. Cara memahami juga harus ada muallim yang menguasai. Muallim yang menguasai seputar Al-Quran. Asbabun nuzul. Bukan hanya qiraah. Kalau qiraah ini cuma ya khazanah lah. Kalau qiraah ini penting, tapi hanya khazanah, turath, perbendaharaan, kekayaan. Yang lebih penting lagi asbabun nuzul. Mereka yang baca Quran terjemahan tidak tahu asbabun nuzul,
pasti akan salah. Sama-sama diperintah, sama-sama fi'il amar, perintah Allah. Saya pernah ceramah di ITB, turun dikeroyok, ditanya yang mahasiswa, kan perintah Allah nih, waqatilu, wajib perang. Kalau saya layani nggak level, mereka bukan santri, nggak akan paham. Dan kita-kitaan ayat Quran tuh ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada ammah, aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, aqimis sholah, umum. Siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat. Tapi waqatilu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, perang fi sabilillah, bukan wajahidu. Kalau wajahidu lebih umum. Waqatilu, perang. Qatilul ladzina kafaru, perangilah orang kafir. Itu ayat kalau lagi perang. Kalau lagi aman terus kita bunuhin semua orang-orang non muslim itu. Orang Kristen kita bunuhin, gereja kita bakarin. Lagi damai, lagi aman. Kanjeng Nabi perang itu memang diserang, diganggu, diserang oleh orang Quraisy. Tapi kalau non muslim yang tidak memusuhi, Nabi hidup damai, saling menghormati, muamalah, muasyarah bil ma'ruf. Penduduk Yahudi yang ada di Madinah, 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa', Bani Nadir, diberlakukan sama, tidak ada bedanya dengan orang Islam. Yang orang Islam pun pendatang diberlakukan sama dengan pribumi, hak dan kewajibannya, tidak ada diskriminasi. Suatu ketika ada sahabat tukaran di pasar dengan orang Yahudi, tidak sengaja nempeleng mati, belinak mati ini, tempelan rupanya pakai batastum jebari rupanya mati. Itu Nabi bendu, marah besar dan mengatakan statement, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim tidak dalam perang, ini tidak lagi perang. Barang siapa membunuh muslim, kita ujung-ujung yang jamblang Cina tepat ini tanpa babi bu, nggak ada apa. Cina liwat Kristen pateni, kan Cina liwat pateni, gereja bakar. Man qatala dhimmiyan, ada lagi man adza dhimmiyan faqad adzani. Yang hadis ini, barang siapa yang membunuh non muslim berurusan dengan saya di hari kiamat, berhadapan dengan saya yang akan menjadi lawyernya, advokatnya non muslim tadi. Nabi akan jadi pengacaranya non muslim nanti di akhirat. Wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa berurusan, berhadapan, bertengkarlah dengan saya, jangan harap bisa masuk surga. Ini luar biasa pernyataan Rasulullah memprotek, melindungi non muslim penduduk Madinah. Itu berarti apa? Berarti perintah perang itu ketika lagi perang. Kalau tidak lagi perang, Rasulullah berusaha membangun kehidupan bersama-sama, hak dan kewajiban sama. Malah Rasulullah selalu dalam khutbah Jumat, khutbah yang kedua, pasti pesannya wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan beralaskan beda agama,
permusuhan berdasarkan beda suku, beda partai politik, beda pilihan pilpres. Tidak boleh. Satu saja yang harus, malah harus bukan boleh, harus kita anggap musuh adalah zalimin, pelanggar hukum, pelaku kriminal, pelaku kejahatan. Mohon maaf, kata Pak Mahfud MD, mata kita sekarang melihat mana saja, di sana ada kejahatan, di sana ada korupsi, ada penyimpangan, ada pelanggaran hukum. Kata Pak Mahfud, bukan kata saya ini, kata Pak Mahfud, yang sebagai Menko Polhukam, penegakkan hukum dan keamanan. Betapa beratnya negara ini. Itu tantangan kita, bukan kita terus kemudian provokasi, berontak, bukan. Itu tantangan. Bagaimana hukum tegak tanpa pandang bulu. Ya Allah, pas dari partainya apa, saya nggak urusan. Ada korupsi 8 triliun. Allahu Akbar, ya Allah. 8 triliun. Bagi-baginya rata itu. Jadi program pembangunan BTS, cagak-cagak tower-tower yang sudah dijalan, anggarannya 10 triliun, yang sudah dijalankan 2 triliun, yang 8 hilang, yang 2 pun belum beres, masih banyak melangkrak. Tahun korupsi 20 juta, taruh 100 juta mending lah. 8 triliun. Luar biasa. Kejahatan di mana-mana ada, di mana-mana terjadi kejahatan yang mengerikan. Tawuran, geng motor, bapak merkosa anaknya, anak membunuh orang tuanya, macam-macam. Penipuan-penipuan. Apa ini? Jual tiket apa? Coldplay. Dipalsukan. Memalsukan tiket. Macam-macam. Ini jelas jauh dari yang kita harapkan. Ini terjadi di bumi yang berdasarkan Pancasila. Di sana ada kemanusiaan, ada persatuan, ada ketuhanan. Di bumi Pancasila terjadi pelanggaran hukum, kriminalitas yang sangat luar biasa. Ini yang menjadikan tantangan kita. Karena itu, sekali lagi, pesantren harus peka dalam hal ini. Dengan berdasarkan pemahaman kontekstual, di samping tekstual. Memang ada batas hafalan. Harus hafal 5 juz lah. Harus hafal hadis 40. Alfiyah harus hafal. Tapi pemahaman harus dibangun. Dalam memahami Quran itu dari sisi asbabun nuzul, dari usul fikih, dari banyak sekali cara menilai Al-Quran itu. Dari sejarah, dari perbandingan, muqaranah, dari at-tahlil wa dirasah, menganalisis, mengkaji, mendalami yang tidak akan selesai ila yaumil qiyamah. Bukan hanya hafal. Hafal juga penting, hafal penting. Tapi bukan hanya hafal. Ayo kita sempurnakan manhajut ta'lim kita. Insya Allah pesantren Kempek, baik gurunya maupun santrinya, menghilangkan dosa-dosa, dosa bodoh. Dosa bodoh. Sebab bodoh itu dosa. Thalabul ilmi faridatun. Pintar itu wajib. Jadi maka bodoh dosa. Maka harus berupaya menghilangkan kebodohan. Bodoh dosa. Pesantren menyelamatkan umat manusia dari kebodohan. Maka derajatnya orang berilmu nomor telu setelah malaikat, setelah Gusti Allah. Nomor 1 derajat yang paling tinggi Allah. Toli malaikat, toli wa ulul ilm. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu
wa ulul ilmi qaimam bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allah bersaksi ya. Bersaksi dengan dirinya sendiri. Itu apa artinya itu? Allah bersaksi, syahadah, Allah syahadah, bersaksi. Aku bersaksi buat tiada Tuhan kecuali aku gitu. Allah bersaksi itu apa artinya? Itu merupakan pengajaran, pelajaran bagi kita umatnya, harus juga membangun kesaksian. Allah saja bersaksi bahwa dirinya itu adalah Allah. Kalau saya ceritakan, pasti menggunakan zaman. Padahal nggak ada zaman, nggak ada. Saya ceritakan ya, tapi nggak ada zaman di sananya. Tapi saya cerita pasti ada kemudian, lalu, terusnya, seterusnya. Apa sih gitu orang cerita? Saya kan cerita, masa nggak pakai zaman? Dulu, lah itu dulu ini zaman. Padahal Allah nggak ada dulu, nggak ada. Dulu Allah sendirian. Az-zatul mutlaqah al-mujarradah anin nisab wal idhafat. The absolute one existence without relation. Allah sendiri, Allah dewekan, tunggal-gal. Tidak ada relasi, tidak ada artikulasi. Namanya hadratul ahadiyah, maha ahad. Allah tidak tahu dengan dirinya. Allah nggak tahu dengan dirinya. Satu sendiri. Setelah itu, nah ini nih, zaman nih. Allah nggak ada. Setelah itu nggak ada. Setelah itu Allah ingin tahu tentang dirinya. Saya ini siapa sebenarnya? Setelah ingin tahu, maka ada dua, langsung ada dua. Yang mengetahui dan yang diketahui. Namanya al-hadratil wahidiyah. Namanya. Rada angel sih, rada angel. Langsung ada dua. Allah yang tahu dan Allah yang diketahui. Dua nisbian tapi, bukan dua sosok, bukan dua nisbian, dua nisbat, dua relasi, dua artikulasi, dua makna. Ternyata setelah diketahui, saya ini, kata Allah, saya ini Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Takabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul saya ini ternyata 99 nama itu saya itu. Paham tidak? Paham tidak? Saya ini Al-Khaliq yang maha menciptakan. Saya ini Al-Alim yang mengetahui. Saya ini Al-Qadir yang menguasai, berkuasa. Setelah ada nama, nah ini setelah ini zaman, karena Allah nggak ada zaman. Setelah ternyata Allah itu nama 99, maka butuh relasi. Waktu zat nggak butuh relasi, waktu zat. Setelah nama butuh relasi. Ora pisan-pisan, tidak sekali-kali. Namanya Al-Khaliq, harus ada makhluk. Namanya pencipta, mana yang diciptakan? Kalau nggak ada bukan pencipta dong. Kalau makhluk tidak ada berarti bukan Khaliq. Nama saya Al-Alim yang berilmu, mana maklumnya? Nama saya Al-Qadir, mana makdurnya? Nama saya Ar-Razik, mana marzuknya? Maka dari Asmaul Husna yang 99 itulah lahirlah Al-A'yanu Thabitah, alam arwah. Kalau gampangannya wong awam, alam arwah. Wujud tapi belum nyata. Sudah ada tapi belum nyata. Itu namanya Al-A'yanu Thabitah, entitas laten ma bainal wujud wal adam, yaitu relasi dari Asmaul Husna tadi. Semua yang ada ini, alam semesta ini, semua adalah relasi dari Asmaul Husna. Maka kalau ada
Orang halus, santun. Oh itu manifestasi dari Al-Latif. Ada orang sombong, kasar, congkak. Oh manifestasi dari Al-Mutakabbir, Al-Qahar, Al-Jabbar. Ya harus ada. Harus ada. Kalau kita lihat orang dermawan, oh manifestasi dari Al-Karim. Kita lihat orang kok bakhil, Al-Qabid itu. Manifestasi, tajalli dari Al-Qabid. Kalau kita lihat ada orang kok indah, baik, oh itu dari Al-Azim, Al-Aziz. Kalau ada orang kok bodoh, rendah, itu dari Al-Mudhil. Semua yang ada ini tidak keluar dari manifestasi nisbat relasi dari Asmaul Husna. Maka semua yang ada ini semuanya indah, semuanya sempurna, nggak ada yang tidak sempurna. Apa yang namanya sempurna itu? Ikan arwana saja, ikan koin saja, cacing, kecoak, gak sempurna itu. Apa Allah hanya menciptakan orang cantik saja, orang Eropa saja putih-putih, orang Afrika bukan ciptaan Allah, orang negro bukan Allah yang menciptakan. Semua sempurna, gak ada yang tidak sempurna. Apa yang Allah hanya menciptakan Nabi Musa, nah Fir'aun siapa yang menciptakan? Apa Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan CS itu? Abu Jahal, Abu Lahab, siapa yang menciptakan? Makhluknya siapa itu? Maka semua yang ada di dunia ini tajalli min tajalliyati asma'illahil hus, itu namanya al-a'yanus thabita. Dari al-thabitah kumpul dari siji. Alam sejagat raya ini kumpul dari siji pada titik poin satu. Namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah kalimah kun atau kalimatul haq. Khalaqnas samawati wal ardu bil haq. Saya ciptakan langit bumi dengan hak. Hak itu apa? Hak itu kalimatul kun. Allah menciptakan langit dan bumi menggunakan perantara namanya al-haq, kalimatul kun. Pada hakikatnya Nur Muhammad, bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan Nabi Muhammad, bukan, namanya Nur Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun dari Nur Muhammad itu sendiri, atau hakikah Muhammadiyah. Ini sentral daripada alam semesta. Dari situ terjadi proses tajalliyat, tanazzulat, ta'ayyunat. Tajalliyat manifestasi menjadi nyata, menjadi muncul. Tanazzulat dekadensi, turun. Ta'ayyunat jadi jelenggereng, intifikasi. Jadilah alam dunia ini. Paham boten? Ini arti dari syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah tajalli, dirinya tajalli melalui asma'nya, tajalli di alam semesta ini. Maka yang wujud ini, wujud, jangan maujud. Wujud hanya satu. Dari Allah sampai makhluk yang paling kecil. Satu wujud itu. Adapun yang banyak ini maujudat, yang diwujudkan. Atau manifestasi dari yang wujud yang satu itu. Kita ini semua manifestasi dari yang wujud itu. Seperti Al-Quran. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Itu manifestasi. Pemunculan, penampilan. Kalamullah alladzi la awwal wala akhir. Kalamullah itu la awwal wala akhir. Sampai sekarang la yazal mutakalliman. Allah itu sampai sekarang la yazalu mutakalliman, ngomong terus. Allah nggak pernah berhenti ngomongnya. Ngomong terus. La awal wala akhir, gak akan berakhir. Allah ngomong. Lah, simple pemunculan, penampilan kalamnya Allah. Jadilah Taurat, jadilah Zabur, jadilah Injil, jadilah Al-Qur'an. Ini contoh, sampel, contoh kecil lah, sacuil dari kalamullah yang mutlaqah, yang mutlak. Tadi disebut ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami.
lam taqtadin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami. Quran itu mushaf hadis. Ini sama makin Quran nggih. Anyar dicetak di Saudi Madinah tahun 2010, tahun 2020, kertasnya anyar, tintanya anyar, manusianya yang mengerjakan ya manusia makhluk anyar. Jadi mushaf itu anyar, muhdatsatun. Tapi sebagai sifatnya Allah, zat yang qadimah, qadim. Quran itu qadim kalau dilihat dari bahwa dia adalah sifatnya Allah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun anyar qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Tapi qadim anyar, tapi qadim sebagai sifatul dzatil qadimah. Hadis sebagai karena dicetak oleh manusia. Nah ini maka Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat itu hanya tajalli dari tajalliyati kalamillah. Ilmu yang ada nih, teknologi, kami tekani medsos, tekani IT, itu tajalli dari ilmu Allah alladzi la awwal wala akhir. Wujud mawjud kita ini, mawjudat kita, ikan di laut, binatang yang melata, binatang buas, tumbuh-tumbuhan, semua adalah tajalli min tajalliyati wujudillah. Kita ini namanya mawjudat, bukan wujud tapi apa? Mawjudat. Nah, yang menyaksikan seperti ini Allah bersaksi tentang dirinya sendiri. Maka terus terang saja, ketika Allah bertanya, alastu birabbikum qalu bala. Nyatanya yang jawab bala Allah sendiri itu. Yang takon Allah, alastu birabbikum. Yang jawab Allah sendiri. Kita belum ada waktu itu. Alastu birabbikum, bukanlah aku Tuhanmu wahai manusia semuanya. Jawab manusia, bala. Syahidna. Yang jawab Allah sendiri. Tapi Allah mewakili tajalliyatnya. Allah mewakili kita-kitaan waktu itu belum ada, diwakili, dijawab menang oleh. Nah, yang tahu begini ini Allah sendiri, itu namanya, kemudian para malaikat, kemudian yang ulul ilmi, namanya musyahadah. Apa namanya? Musyahadah qalbiyah. Kalau saya ditanya atau kalian ditanya, Allah ada enggak? Ada. Tuhan satu wahdahu la syarikalah. Kata siapa? Kata siapa? Kata saya. Enggak boleh kata guru, kata kiai, enggak boleh. Waktu belajar pertama, ya, kita dari kiai. Tapi waktu dari kiai pun bukan percaya pada Allah, bukan. Ilmu kalamnya, ilmu tauhidnya, Allah punya sifat, itu dari kiai itu. Bahwa yakin Allah itu ada harus dari kita sendiri. Keyakinan ada di hati kita masing-masing. Masih kata kiai. Allah ada, Pak, Allah ada. Wahdahu la syarikalah, hanya Tuhan Allah, yang lain selain itu nggak ada. Tuhan selain Allah nggak ada ya. Kata siapa tuh? Temenan, kata saya temenan. Itu namanya iman, namanya iman. Keyakinan dari kita sendiri, bukan kata kiai. Misalkan sampean belum pernah ke Tokyo, misalkan belum pernah pergi ke Tokyo, hanya dari berita dulu ada Tokyo. Yakin nggak ada kota namanya Tokyo? Kamu belum pernah ke sana. Yakin tidak ada kota namanya Tokyo? Yakin? Dari hati yakin. Ada orang namanya Biden, Presiden Amerika. Yakin ada kan? Dari mana? Dari hati yakinannya. Awalnya dari berita TV dulu. Lama-lama menjadi kepercayaan. Percaya ada orang namanya Biden, Presiden Amerika. Ada orang namanya Recep Tayyip, Presiden Turki. Gak pernah ketemu nih, gak pernah lihat sampean. Tapi yakin ada kan? Itu namanya musyahadah qalbiyah. Yang yakin tuh hati, mata belum pernah lihat. Presiden Biden, Presiden coba
Singapura siapa namanya presidennya? Halimah. Di Singapura namanya Halimah presidennya. Yakin ada, punya keyakinan namanya. Nah, oleh karena itu pentingnya wa ulul ilmi adalah membangun sebuah ilmu pengetahuan. Pertama, untuk memperkuat syahadah, memperkuat syahadah bi alla ilaha illallah. Ayo kita metode pengajaran kita tingkatkan, bukan hanya hafal tapi juga pemahaman. Yang kedua, manhajut tadris. Ini yang kurang di pesantren. Manhajut tadris apa? Praktikum. Kita ngaji nahwu sampai alfiyah. Itu luar biasa itu. Timur Tengah sudah di Rosat Ulia. Ya S2 itu. S2 baru alfiyah. Tapi karena tidak dipraktekkan, maka walaupun hatam alfiyah ping 30, gawe surat bahasa Arab yang nggak bisa. Gawe karangan bahasa Arab nggak bisa. Karena tidak pernah dipraktekkan. Dirosah, dars harus dipraktekkan. Usul fikih, mustalah hadis, coba dipraktekkan. Ayo hadis ini sahih apa enggak? Coba aja coba. Hadis ini sahih apa enggak? Ayo diutak-atik. Oh sahih sebabnya ini rawinya nih. Tasil, dobit, thiqah, adil. Oh ya sahih. Coba ini sahih apa enggak ini? Dhaif. Kenapa dhaifnya? Dipraktekkan. Bukan hanya teori tahu hadis ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Dhaifnya maktum, munqati', mursal. Bukan hanya hafalan begitu, tapi coba dipraktekkan. Mana manhajut tadris. Balaghah juga dipraktekkan. Makanya Nyun Sewu contohnya jangan koma zaidun terus. Dalam rangka mempraktekkan jangan koma zaidun terus. Ganti contohnya yang nyata. Akala Ahmad, akala Hasan, yang nyata. Nama Hasan tidur, si Hasan tidur. Nama apa Hasan apa, jangan koma zaidun terus. Dengan ngawang-ngawang tidak pernah menjadi tadris. Rasulullah dulu selalu praktekkan teorinya. Teori baru, dapat wahyu baru, masih teori itu. Wahyu baru, dan dipraktekkan bersama-sama sahabatnya. Dengan amanah, dengan jujur. Rasul ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ul ama. Ketika Ibnu Ummi Maktum, orang buta geramang-geramang, mendatangi Rasulullah. Beliau lagi sibuk ngadepi orang besar, ngadepi Abu Jahal CS lah. Rasulullah tidak berkenan kedatangan orang buta. Mukanya apa? Merengut. Mukanya berpaling, merengut. Ditegur oleh Allah. Ya, oke ditegur. Tapi tegurannya ini dibacakan kepada umat. Sampai sekarang kita baca abasa wa tawalla, Muhammad merengut, Muhammad berpaling mukanya, melengos, wa tawalla melengos, anjaul amma, ketika kedatangan orang buta dibaca sampai sekian. Padahal ayat itu ayat teguran. Itu namanya amanah fil ilm. Itu kalau kita dapat teguran dari presiden, dari menteri lah, gak mungkin dibacakan pada orang banyak, disimpan teguran kok. Kita salah ditegur, simpan. Ini enggak, Nabi membacakan. Ini saya baru saja kedatangan surat abasa wa tawalla yang meluruskan sikap saya, namanya ayatul itab namanya. Ayatul itab, ayat teguran yang menegur saya karena saya berpaling, merengut kedatangan Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Nah, semua ini merupakan manhajut tadris yang akan lebih mantap, lebih masuk ke dalam hatinya para santri, para pelajar. Semua dipraktekkan ilmunya itu. Mengajak akhlakul karimah, mengajak jujur kiainya harus bareng-bareng dipraktekkan. Mengajak banyak zikir, banyak wirid, bareng-bareng kiainya, ustadznya dengan santri menjalankan. Namanya apa? Manhajut tadris. Yang ketiga, manhajut ta'dib. Disiplin. Ini membutuhkan qudwah.
membutuhkan contoh, teladan, disiplin. Kiainya ngomong disiplin, tapi kiainya sendiri gak disiplin, gak akan selesai itu. Gurunya ngajak disiplin, tapi gurunya sendiri gak jujur. Kalau main curang, kalau main apa-apa curang, gak akan berhasil itu. Mengapa banyak keluaran sekolah pinter-pinter tapi gak jujur? Tidak ada manhajut ta'dib di sekolahan. Ada metodenya padahal. Main olahraga, main sepak bola, main badminton, main voli, di situ dibangun kejujuran. Walaupun yang main anaknya kiai atau kiainya sendiri main, kalah ya kalah. Bolanya keluar ya keluar, walaupun kiainya sendiri yang ikut main, ustadznya ikut main voli, badminton atau sepak bola, melanggar ya melanggar. Namanya lagi membangun at-ta'dib, disiplin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu ayatnya disiplin itu. Ayat supaya kita disiplin. Perbuatan kita sekecil apapun, baik dilihat Allah, buruk, jahat, menyimpang juga dilihat, lama-lama dilihat oleh kita sendiri. Lama-lama menjadi standar. Kepekaan kita ini salah atau benar, kita sendiri yang tahu nanti. Kalau sudah dilatih cara ta'dib terus menerus, insya Allah keluaran pesantren yang mu'addab, yang muta'addib, yang dibangun dengan disiplin, kalau pulang nanti jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi pejabat, tetap akan jujur disiplin. Insya ya santri nakal ya ana, siji loro telu papat lah, 5 6 7 lah. Tapi insya Allah dengan manhajut ta'dib akan menjadi orang yang beradab. Ya kalau jahat nggak demen-demen lah. Coba, siapa tuh? Anak siapa? Mario ya. Apa nama? Dendi, iya. Nakalan seperti ini, pantasnya anak yang pedalaman. Terjadi pedalaman Kalimantan pantas. Yang nggak ada SD, nggak ada SMP lah. Pedalaman, nakalnya seperti itu, pantas. Ini anaknya orang terpelajar, berpendidikan, sarjana, dapat pejabat eselon 3, terhormat. Anaknya berbuat keji seperti itu. Ya, apa yang kurang ini? Yang kurang manhajut ta'dib. Kalau yang korupsi sama aja, yang korupsi juga pintar, cerdas, tahu hukum, apal malah ayat-ayatnya hukum, tahu korupsi. Manhajut ta'dib yang tidak ada. Insya Allah di pesantren ini akan diutamakan. Disiplin, jujur, sidik. Nah, panjang lebar kalau bicara tentang ini. Di sekolah itu keunggulnya hanya manhajut ta'lim dengan berbagai teori diambil dari ahli-ahli pedagogik, ahli-ahli pendidikan. Tapi dalam prakteknya, ya apa kita masih negara berkembang ya? Yang heran, kenapa kalau di Jepang kok bisa? Bukan faktor agama, bukan. Kalau dengar ada hakim bisa disuap, orang Jepang kaget. Kaget, aneh, ajib. Di Jepang nggak ada hakim bisa disuap. Nggak ada pejabat korupsi. Nggak ada supir melanggar aturan. Nggak ada buang sampah seenaknya. Satu batang puntung rokok pun nggak ada di Tokyo. Dari mana itu? Ta'dib, disiplin. Penonton sepak bola di Doha, Qatar, kesebelasan Jepang main. Penonton Jepang selesai bersih.
bersih. Sampah plastik satu pun nggak ada. Penonton Jepang bersihin sampahnya sendiri, dibuang ke tong, ke tempat sampah masing-masing. Coba bekas nontonnya sampean, wah kotor. Bekas kumpulnya sampean apa pengajian ini yang sekarang ini. Nonton bola Jepang bersih. Itu dari mana itu? Dari takdim. Bukan dari agama, bukan. Kalau agama kita yang benar agama, Islam bersama jamaah. Dalil melulu isinya, dalil melulu isinya. Apalagi bidalil an-nadhafatu minal iman. Waduh, apalah. Tapi takdim yang tidak ada. Manhajut takdim. Insyaallah kita mulai, pasti bisa kalau kita mulai. Jujur. Itu adanya olahraga sebenarnya merupakan metode takdim sebenarnya. Metode kejujuran. Main bola, main badminton, kalah ya kalah, walaupun kiainya anaknya kiai atau kepala pondoknya, kalah ya kalah. Yang menang ya menang, yang benar ya menang, walaupun santri biasa, murid biasa. Yang terakhir, manhajut tarbiyah ruhaniyah. Di pesantren unggul dari sekolah-sekolah yang lain adalah metode spiritual, metode qalbiyah, metode tathhir nafas, tazkiyatun nafas, syukur-syukur, kashful qulub, syukur-syukur. Ini yang tidak ada di luar, sama sekali nggak pernah disinggung, tidak pernah disinggung di luar itu. Ilmu jiwa yang diajarkan di sekolah umum berhenti di nafsu ghadubiyah, nafsu syahwatiyah, berhenti pada emosi, kekuatan emosional. Di situ membahas jiwanya manusia. Tapi kalau Imam Ghazali membahas jiwa manusia, di samping emosional, ghadubiyah, syahwatiyah, juga sampai bicara ke deeper of heart, nurani, lubuk hati. Itu yang akan mengendalikan semua emosi dan semua cita-cita hasrat kita. Mau marah, tempelengin si Ahmad itu, kurang ajar. Hati yang akan sabar, sabar, jangan marah. Suara apa itu? Suara apa itu? Hati. Mau pelit, oh, ngapain saya bantu orang itu? Ayo kita bantu. Kita bantu. Wa ta'awanu 'alal birri taqwa, sedekah jariyah. Suara apa itu? Malas. Mau malas kerja, malas ngajar, malas mulang. Bangun, tangis, sholat, terus ngajar. Siapa yang ngomong itu? Hati, kalbu namanya. Memang kalau menurut Sigmund Freud, bapak psikologi barat, manusia itu binatang. Manusia itu binatang. Kalau ada uang yang ingin ngambil, kalau ada perempuan cantik ya kita ingin pegang. Aku tidak pegang. Aku tidak ngambil uang. Ada aturan, ada norma, ada tradisi masyarakat. Kalau mau pegang perempuan harus kawin dulu. Aturan. Artinya apa? Faktor eksternal. Bukan dari hati, bukan dari dalam, dari luar. Harus kawin dulu dong kalau mau pegang. Ini uang mau diambil, jangan. Ada aturan, ada undang-undang. Tangkap kamu. Berarti yang mencegah itu faktor eksternal, bukan faktor internal. Maka orang yang terkekang dengan aturan, jiwanya tidak sehat. Jiwanya kurang sehat. Orang kalau mau sehat, diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kalau di barat tuh, seluruh barat. Kalau Islam tidak. Ada hawa nafsu, ada. Perempuan ingin pegang. Tapi yang bilang jangan apa? Hati. Bukan eksternal, bukan. Bukan faktor dari luar. Bukan masyarakat yang melarang. Bukan adat, tradisi. Bukan norma, bukan. Hati yang ngomong jangan. Mau ngambil uang, korupsi, jangan. Yang ngomong jangan hati. Bukan undang-undang, bukan. Itu ilmu jiwa Islam yang dikomandani, digagas oleh Imam Ghazali, dimatangkan oleh Imam Ghazali. Sebelum Ghazali ada sih beberapa imam. Imam Zaid al-Balkhi punya kitab namanya
Al-Falah, Sihhatul Badan wa Falahul Insan. Ada bicara tentang jiwa manusia juga. Tapi matengnya Imam Ghazali. Jadi jelas ilmu jiwa barat membuat manusia terprovokasi, terpengaruh kebinatangan. Ada orang kok baik, jujur, lempeng, bukan dari dalam hatinya, bukan dari dalam dirinya, bukan, itu dari luar, itu tekanan dari luar. Gak sehat dia tuh, kurang sehat tuh jiwanya tuh. Manusia sehat, bebas sebebas-bebasnya. Kalau kita Islam, ada orang kok benar, lempeng, bersih, soleh lah, orang soleh dari dalam, dari kolbu kita. Ini perlu dikaji secara mendalam psikologi Islam. Wa fi anfusikum afala tubsiru. Kenalilah dirimu sendiri, pahamilah jiwamu sendiri. Apakah kamu gak berpikir? Fi anfusikum afala tubsirun. Ayo kita kenali diri kita sendiri. Kita ini siapa? Di mana dan harus bagaimana? Dan kita dari mana mau kemana? Coba kenali sendirilah. Apa hidup ini seperti ini? Terutama di Indonesia. Kenapa seperti ini? Pasti ada, tidak lepas dari psikologi, antropologi, asal muasal bangsa ini, manusia ini. Kenapa susah untuk disiplin? Kenapa susah untuk bersih orang Indonesia itu? Tidak lepas dari sosiologi, psikologi, antropologi. Keturunan dulu dan sosial, kemasyarakatan, dan juga kejiwaan sebagai bangsa Indonesia. Orang Indonesia punya kelebihan apa? Ta'awun, gotong royong. Sudah punya bakat, punya potensi, ingin hidup bersama-sama. Itu orang Indonesia itu. Yang orang pernah hidup di Eropa, pindah ke Indonesia akan betah, akan senang. Ini mudah sekali bersama-sama. Di Eropa sulit membangun kebersamaan. Itu antara lain kelebihan bangsa Indonesia, gotong royong. Mudah-mudahan khotimin ini menjadi rijal mustakbal, tokoh masyarakat yang berguna, manfaat bagi kehidupan bangsa pun sebagai umat Islam, sesuai dengan proporsi dan profesinya masing-masing. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Kamu jangan ikut campur hal-hal yang kamu nggak ngerti. Tekuni yang kamu ngerti saja. Ahli agama saja. Gak usah bicara teknologi, gak usah bicara kedokteran, gak usah bicara IT, internet, ya, gak usah bicara mesin. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Ini ayat mendorong kita agar proporsional. Al-kafa'ah wat ta'ahul. Keterampilan dan keahlian. Pegang ya. Kalau ke rumah pulang jadi kiai atau jadi ustadz, jangan ikut campur yang kamu tidak ngerti. Urusan politik misalkan kamu gak ngerti, ya udah gak usah ikut berpolitik. Berteknologi gak ngerti, jangan gak usah bicara teknologi. Itu ya. Ngertinya agama, ngerti ya Quran fasih, wis. Kofenya klok, soda nyerwit, wis itu aja udah pegang. Pertahankan itu. Syukron, selamat kepada khotimin, alfi mabruk. Barakallahu lakum jami'an, iftah qulubakum wa istail amrakum bi hajatikum. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibadu wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'uka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu illa anta. Allahumma inna nashkuruka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ba'adin yatahajjamunana am ila a'da'in man tumuruna in lam yakun bighadabun 'alaina fala nubali ghayra anna 'afiyataka ya'usau lana
na'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu dhulumat wa asna ali amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal utba hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa bik. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la ya'ti bil khairi illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a anna illa Allah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ila ghairuk. La ya'ti bil hasanati illa anta wa sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la fadhil jadd minkal jadd. Allahumma barik lana fi hayatina ba'da mamatina. Allahumma barik lana fi a'mal fi akhlaqina birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga semuanya menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, menjadi nasihat yang bisa mewarnai hidup kita sehari-hari, sehingga kedamaian hidup berbangsa dan bertanah air dapat kita wujudkan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar, negara yang kokoh dan tangguh. Karena persatuan dan kesatuan umat dalam kesatuan NKRI. Amin ya robbal alamin. Waya mujibas sailin. Selanjutnya, semoga Kiai Haji Said Akil Siraj diberi kesehatan, panjang umur, dan senantiasa istiqomah mengobarkan semangat kebangsaan, semangat kebersatuan di negara tercinta ini. Akhir kata, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.